Jadi di sini P3K tidak disebutkan memakai PDH Keki ya, hanya tadi yang PNS saja yang memakai PDH Keki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan seragam P3K ya. Jadi pada video saya sebelumnya ada yang komen pada video saya terkait dengan gaji dan tunjangan P3K. Komennya menarik, komennya yang penting seragam P3K dan PNS tidak dibedakan. Dan kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal ini. Jadi ada P3K di salah satu daerah yang protes karena seragamnya dibedakan dengan PNS. Padahal dulu kita sudah sempat membahas panjang terkait dengan penggunaan seragam batik korpri yang dulu sempat ada isu bahwa hanya boleh digunakan oleh PNS. Dan sudah diperjelas dengan peraturan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh korpri sendiri bahwa seragam batik korpri berhak digunakan oleh P3K karena P3K juga merupakan bagian dari ASN. Dan kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan pembedaan seragam yang dipakai oleh P3K dan PNS. Apakah batik korpri juga atau ada seragam yang lain? Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan protesnya P3K di salah satu daerah karena seragamnya dibedakan dengan PNS. Diberitakan oleh garut.suara.com, judulnya P3K Jombang protes seragam dinasnya dibedakan dengan PNS meski keduanya sama-sama ASN. Kita coba bacakan ya. Sebelumnya telah terbit Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Merujuk pada aturan tersebut, Pemda Jombang akhirnya menerapkan kebijakan terkait seragam dinas ASN di lingkungan Pemda Jombang. Berdasarkan peraturan Bupati Jombang nomor 23 tahun 2022 atau 2023, ini saya kurang jelas ya. Pakaian dinas ASN dibedakan antara PNS dan P3K. Aturan baru terkait seragam dinas tersebut mulai berlaku di Jombang sejak 5 Juni 2023. Aturan baru seragam dinas ASN tersebut telah dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran atau SE nomor 800/415-415.10.2023 dan ditandatangani Sekda Jombang Agus Purnomo. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan seragam dinas PNS Senin dan Selasa memakai seragam keki, atasan putih dan bawahan hitam, kerudung pink, salam dikenakan Rabu. Seragam korpri akan digunakan saat hari besar baik HUT RI dan setiap tanggal 17 PNS Jombang akan mengenakan batik pada hari Kamis dan Jumat. Sedangkan yang berbeda dengan P3K tidak memakai keki pada hari Senin dan Selasa, melainkan atasan putih dan bawahan hitam dari Senin hingga Rabu. Pada Kamis dan Jumat, PNS dan P3K sebagai sama-sama ASN mengenakan batik. Kebijakan tersebut sontak menuai kritik dan protes para ASN P3K di Jombang. Aturan baru terkait seragam dinas tersebut menurut mereka seolah ada kasta yang membedakan PNS dan P3K. Mengapa harus ada aturan yang membeda-bedakan antara PNS dan P3K dalam hal pemakaian seragam dinas? Ungkap salah seorang guru SD P3K. Menurutnya, PNS dan P3K adalah profesi yang sama-sama ASN. Mengapa dalam hal seragam dinas saja harus dibedakan? Kita sebagai guru mengajarkan pada anak didik agar tidak membeda-bedakan. Namun kebijakan baru itu kini malah ini deskriptif, harusnya diskriminatif mungkin ya terhadap P3K katanya. Serupa dengan guru SD P3K, honorer lain juga mengaku ada perlakuan yang berbeda. Seolah urusan seragam saja harus jadi berbeda satu sama lainnya. Ia merasa keberadaannya seolah dikesampingkan sebab seragam yang digunakan tidak sama dengan PNS. Jadi itulah berita terkait dengan adanya perbedaan pemakaian seragam dinas di Kabupaten Jombang ya. Dan tentunya hal tersebut menuai reaksi dari para P3K yang kurang setuju kenapa pakaian dinas saja harus dibedakan. Dan jika melihat aturan di atasnya tentunya
Pemda Jombang ini, pemerintah Kabupaten Jombang ini mengikuti aturan di atasnya ya, yaitu Permendagri nomor 11 tahun 2020. Setahu saya yang terbaru mengenai aturan terkait dengan pakaian dinas ASN yang terbaru adalah ini. Saya belum menemukan yang lebih baru lagi. Jika ada teman-teman yang tahu bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri terbaru berkaitan dengan pakaian dinas ASN, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jika merujuk pada Permendagri nomor 11 tahun 2020, setahu saya memang dibedakan antara seragam dinas PNS dan P3K, sehingga Pemkab Jombang juga mengikuti hal tersebut ya. Kita coba lihat di sini ya. Ini Permendagri 11 2020 ya. Pakaian dinas pegawai negeri sipil, jenis pakaian dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi. Kemudian yang diikuti tentunya ini ya, jenis pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kemudian jenis pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota, PDH, PDL, PSL, dan lain-lain. Kemudian ini PDH warna kaki, ini untuk PNS ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A terdiri atas PDH kaki kemeja dan lain-lain. Kemudian untuk P3K dibedakan, kita coba lihat. Ini pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PDH P3K digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. PDH kemeja putih, celana torok hitam, dan B. PDH batik atau tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Jadi di sini P3K tidak disebutkan memakai PDH keki ya, hanya tadi yang PNS saja yang memakai PDH keki, sehingga tentunya Pemda atau Pemkab Jombang mengikuti aturan atau Permendagri ini. Jadi bagi teman-teman yang punya pendapat terkait dengan hal ini, apakah Permendagrinya harus dirubah atau Pemkabnya saja nggak usah ngikuti Permendagri, silahkan, karena daerah punya hak otonomi gitu ya, berhak menentukan sendiri aturannya. Apakah menurut teman-teman Pemkab berhak untuk menerbitkan aturan bahwa P3K juga berhak memakai keki? Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya pendapatnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.